Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini kita senantiasa masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan oleh Allah, sehingga hari ini insya Allah kita akan membahas materi yang ke-9 berdasarkan RPS ya, karena minggu kemarin kita singgung UTS mengenai Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum, yang nanti juga akan dipresentasikan oleh kelompok 9. Selanjutnya sholawat dan salam kita hadirkan Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini dan diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk aksesi hari ini semuanya berhadir ya. Hari sudah ya? Oke. Kamu kan hadir juga? Hadir. Tugas UTS sudah kamu masukkan kembali Google Drive sudah. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang sumber Al-Quran ya. Sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Jadi nanti Ibu harapkan ketika mempelajari materi ini, capaian yang harus didapatkan kamu bisa menjelaskan ya, serta menganalisis hal-hal yang terkait dengan sumber Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Nah, jadi kita jelaskan dulu apa itu sebenarnya Al-Quran ya. Oke. Jadi Al-Quran itu secara bahasa atau etimologi atau lughatan itu berasal dari kata qara'a. Jadi qara'a ini merupakan fi'il madhi ya. Jadi qara'a yang qara'u Qur'anan. Jadi masdarnya itu dari Qur'anan berarti bacaan. Artinya bacaan atau membaca. Nah, jadi pengertian secara sederhananya itu sesuatu bacaan yang bisa dibaca. Nah, makanya nanti kalau kamu lihat Quran adalah maksud Quran, berarti kan sesuatu yang dibaca ya. Nah, itu padanan katanya itu sama saja, tidak berbeda. Kemudian secara terminologi itu ada dua definisi. Yang pertama itu dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu dari kitab pengarang kitab tafsir ya, salah satunya kitab Jalalain, itu merupakan karangan dari beliau, menjelaskan Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya. Kalau dari definisi ini kita pahami berarti pada masa itu ada loh kelompok yang tidak menerima Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, nanti kalau kita kaitkan ke sejarahnya ternyata ada. Makanya nanti akan kita bahas keautentikan Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling tinggi dari para rasul yang sudah diutus oleh Allah. Itu merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad. Gitu ya. Lanjut, Al-Quran itu menurut Futuhul Bait, ini dari kitab usul fikih ya. Ini merupakan ulama kontemporer karena kitabnya itu terakhir itu di tahun 96. Jadi kitabnya itu kitab usul fikih menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Slide berikutnya, nama-nama Al-Quran. Jadi ternyata ada beberapa nama-nama Al-Quran yang bisa kita jadikan di sini berkaitan dengan sumber dan dalil hukum ya. Kan banyak nama-namanya. Kalau kamu lihat di Asmaul Husna itu ada berapa? 19. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tes bonus. Siapa ada yang tangan? Ada yang hafal? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul, Al-Qudus, As-Salamul Mu'minul, Muhaiminul, Azizul Jabbar, Al-Mutakabirul, Khaliqul, Bari'ul, Musawwirul. Oke, sampai akhir ya. Nah, nanti saya tagih minggu depan perwakilan 3 orang yang bisa melafalkan Asmaul Husna dan tidak ada rewardnya.
Siap ya? Nah, ini kita baca sepintas saja Alkitab, berarti tulisan atau buku ya. Berarti ini kalau kita lihat di Al-Quran ada terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Di situ dijelaskan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti di situ ada kata-kata kitab. Ternyata penafsirannya itu sama dengan Al-Quran. Berarti Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti nggak ada ragu, kita harus yakin. Kemudian Al-Qur'an, pembeda. Jadi nanti ternyata banyak di dalam ayat-ayat itu nanti pembeda mana yang berkaitan dengan perbuatan yang boleh dilakukan berkaitan dengan hukum syariat dan juga mana yang tidak boleh dilakukan. Makanya nanti dari hukum takliki muncullah hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan juga mubah. Kemudian al-dzikru peringatan, al-huda petunjuk, at-tibyan penjelas dan juga al-burhan sebagai dalil. Ciri-ciri Al-Quran, ya. Jadi ternyata Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tahu? Apa? Berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Ada yang lain? Jadi kalau dalam sunnah atau hadis itu ada namanya hadis mutawatir. Ada? Nah? Ada. Jadi diriwayatkannya itu lebih perawinya itu lebih dari 40 dan dianggap itu kekuatannya sangat valid atau sahih. Jadi ketika kita menganalogikan ke hadis, kalau hadis mutawatir itu merupakan tingkatan hadis yang paling tinggi yang sangat bisa dijadikan sebagai dalil hukum, ya. Oke, kemudian lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, karena dia berbahasa Arab. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa merubah satu kata saja dari Al-Quran. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pemukjizatan dari bahasa. Kemudian apa? Ini bahasa lafaz dan gaya bahasa Arab. Berarti nanti ada gaya mantiknya, balaghahnya, susunan kata ilmu sarafnya dan juga ilmu nahwunya. Kemudian apa lagi? Membaca itu, ketika kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Setiap bacaan ayat itu kita mendapatkan pahala. Nah, apa? Salah satunya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan saja kamu sudah dapat pahala. Kemudian mengandung mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran. Jadi kemukjizatan itu ternyata ada 5 poin. Yang pertama itu dari keterangannya. Kemudian dari ilmu pengetahuan, dari lafaz dan susunan kalimat, dari pemberitaan tentang hal-hal yang lain, kemudian dari penetapan hukum. Jadi karena kita fokus di mata kuliah usul fikih, kita nanti fokus ke mukizatannya di penetapan hukum. Ternyata hukum yang sudah ditetapkan Allah berdasarkan dalil-dalilnya di Al-Quran itu sangat fleksibel dan kondisional terhadap masa, tantangan, zaman apapun. Nah, nanti kita buat contohnya. Next. Kemudian fungsi dan tujuan Al-Quran itu ada berapa? Di sini ada 4. Yang pertama sumber pokok dan utama, kemudian penuntun dalam merumuskan hukum, petunjuk dan juga mukjizat. Nah, itu merupakan sebagian besar tujuan dan fungsi daripada Al-Quran. Jadi berkaitan dengan usul fikih ini kita fokuskan isi-isi pokok hukum apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Ternyata secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu berkaitan dengan hukum ibadah. Jadi kalau kita kaitkan ke fikihnya, itu adalah fikih ibadah. Jadi nanti ada ibadah makhdhah, ada ibadah ghairu makhdhah. Jadi makhdhah itu berkaitan dengan salat, puasa, zakat, gitu ya, haji. Nah, kemudian nanti hukum yang berhubungan dengan amaliyah, perbuatan kita dengan Allah. Berarti salatnya kamu, puasanya kamu, zakatnya kamu, sedekahnya, infaknya. Nah, itu berkaitan juga dengan itu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan akhlak. Jadi hukum syarat dan syariat yang sudah dijelaskan tadi itu berkaitan dengan amal ibadah kita seperti sholat tadi sudah dijelaskan. Kemudian hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau muamalah. Jadi masalah jual beli, ya. Kemudian masalah perekonomian itu termasuk jual beli, pendidikan, perkawinan dan sebagainya. Nah, jadi itulah sepintas besar ya apa sebenarnya kesimpulan dari Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Nah, kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab dan juga argumentasi ya dari mahasiswa yang sudah menyelesaikan resume-nya berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin sekian, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan next ya. Rizky ya.
silakan diutarakan apa hasil bacaan saudara berkaitan dengan materi kita hari ini tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi berdasarkan yang telah saya baca di buku dan beberapa jurnal yang kami resume juga tadi. Jadi Al-Quran itu kan sebagai hukum, sebagai petunjuk bagi manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai ke kita saat ini dan detik ini. Jadi emang benar-benar sebuah keautentikan Al-Quran itu, dan itu tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya seperti atau kitab-kitab agama lain ataupun apapun itu, karena sampai detik ini Ibu yang jelaskan tadi emang tidak bakal bisa dirubah sampai pun hari kiamat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan Ibu. Bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, terima kasih kepada Rizky, berikan aplaus ya. Sekali sangat jelas dan juga berdasarkan dalil dan juga penguatan ya terhadap satu materi. Oke, kita lanjutkan kepada Alfia, silakan. Izin Ibu ini akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui ya. Itu saya ada baca di kitab Usul Fikih dari Basit Jalil bahwa adapun isi tentang Al-Quran itu ternyata ada tentang ketauhidan, tentang ibadah, tentang ganjaran berupa ancaman atau peringatan seperti itu. Ya, bagus sekali ya, kita berikan aplaus. Oke, jadi tadi penjabaran dan tambahan dari argumentasi kawan yang sudah disampaikan itu sudah sangat lengkap ya, lengkap terhadap penjelasan materi kita hari ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Nah, jadi kita masuk sesi tanya jawab, silakan dua orang ya. Oke, silakan Abdul Hadi. Izin bertanya Bu. Ya, silakan berdiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang keautentikan Al-Quran kepada saudara Rizky. Ya. Tadi disebut bahwa Al-Quran Allah jaga, tidak pernah berubah. Sedangkan kita tahu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang membukukannya, yang Al-Quran yang setiap hari kita baca itu dikumpulkan oleh para sahabat. Bagaimana membuktikannya keautentikan Al-Quran itu? Oke. Terima kasih Bu. Oke. Silakan kepada saudara Rizky. Terima kasih Hadi. Kenapa bukti kalau bahwasanya Al-Quran itu benar otentik dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersifat ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, karena tidak mungkin seorang yang bisa baca dan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu membuat sebuah kitab yang berisi 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat secara selama 23 tahun mungkin, selama beliau bertakwa. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa kami jelaskan. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Rizky. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari yang lain? Oke, silakan Aliza. Saya ingin menambahkan jawaban dari saudara Rizky. Bukti keautentikan Al-Quran. Pertanyaan tadi kan bisa aja ada sahabat yang memasukkannya gitu kan. Al-Quran ini tuh udah dihafal 30 juz itu oleh banyak orang dari zaman sahabat sampai sekarang. Jadi itu nggak bisa ada satu orang dia memasukkan, itu pasti langsung ketahuan sama orang yang lain. Oke, Itu saja. cukup Aliza? Oke, berikan aplaus untuk kita. Jadi intinya gini, supaya kita tahu Al-Quran itu otentik, tadi sudah dijelaskan Rizky, dalilnya itu apa? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata-kata lahafiz itu jelas. Kalau Allah ingin menjaga tidak ada satupun di muka bumi yang sanggup untuk berubah, walau itu hanya satu kata dalam ayat. Gitu ya? Oke, jadi karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan. Terima kasih banyak, Ibu sangat berterima kasih sekali, dan juga kamu sangat semangat dan antusias. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah dan juga bermanfaat untuk kamu ke depan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.